kangen Rasulullah. Kangen Rasulullah. Masya Allah. Jadi kangen Rasulullah itu baru kangen saya. Jika kamu ingin merubah hidupmu, ubahlah kebiasaanmu. Gitu. Waktunya 20 detik lagi. Oh, no. Ayo biar Yang nggak kesebut maaf nih ya. Lupa puasa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya TB Vlog. Kali ini saya akan membuat konten yang menarik, teman-teman semuanya. Apa itu? Saya akan mengundang salah satu siswa alumni berasal dari sekolah swasta di Bandar Lampung. Siapa dia? Sebelum kalian lanjut nonton video ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Oke? Tapi di mana ya? Oke, saya panggil dulu ya. Kak Andrian. Oh no. Loh, kok nggak ada? Kak Andrian. Ternyata sudah di sini teman-teman semuanya. Oke. Gini, tos dulu kita. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu alumni dari sekolahan swasta yang ada di Bandar Lampung. Namanya Kak Muhammad Andrian. Dan nanti bisa dilihat di Instagramnya di bawah ya. Oh sini. Iya, oke. Nah, kenapa saya mengundang Kak Andrian ini? Pastinya akan menarik ya adik-adik semuanya karena dulu punya sejarah yang menarik di sekolahan swasta yang ada di Bandar Lampung, teman-teman. Langsung aja kita langsung tanya-tanya ke Kak Andrian. Gimana kabarnya Kak Andrian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah lama kita gak ketemu ya? Udah lama banget. Udah bahkan dari sebelum COVID itu kita udah lama gak ketemu. Iya. Nah, gimana perasaannya? Apa mungkin karena kita sekarang lagi susah ya, lagi zamannya susah. Ini 3 bulan terakhir ini kita mungkin ya bekerja di rumah, belajar di rumah, ya kan? Betul banget. Gimana perasaannya? Ya gimana ya, biasa kita beraktivitas di luar rumah dengan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sekarang kita lebih banyak stay di rumah, safe di rumah, dan ya bekerja dari rumah, sekolah dari rumah lah, belajar dari rumah intinya. Oke, jadi intinya di rumah semuanya ya teman-teman. Iya. Kalian tetap di rumah, kami yang bekerja. Udah kayak pemerintah Pak ya. Oke, kayak pemerintah. Ya. Ya. Oke, langsung aja teman-teman, adik-adik semuanya. Saya akan bertanya-tanya ke Kak Andrian. Apa sih kegiatannya selama ini ya? Oke, Kak. Oke, gimana jadi Pak? Jadi apa sih kesibukan selama ini? Kalau untuk kesibukan selama ini, karena kita lagi dalam pandemi seperti ini, kesibukannya ya kita kuliah online lah. Semuanya aktivitas dari rumah semua. Oh, kuliah online. Jadi sekarang ini kuliah gitu? Iya. Jadi sekarang sih ya lagi ada kesibukannya kuliah online di salah satu universitas swasta di Kota Bandar Lampung. Ya nanti ya seperti itulah kegiatannya lah. Kuliah online, semua dari rumah, kegiatan semua, organisasi semua, pantauannya lewat online semua. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi semuanya selama masa COVID-19 ini, semua bekerja di rumah, semua belajar di rumah lewat online teman-teman ya, adik-adik semuanya. Nah, dulu setahu Bapak ini ya, setahu Bapak, Ya. kamu pernah ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan. Bahkan kamu sebagai pengurus OSIS dan pengurus ROHIS. Betul ya? Betul Pak. Nah, sebenarnya apa sih motivasi Kak Andrian ini kok dulu mau gitu ikut ekstrakurikuler atau kepengurusan di OSIS dan ROHIS? Ya, jadi ini ada cerita nih saya Pak. Cerita. Jadi sebenarnya dulu itu bisa dibilang saya itu bukan anak yang aktif, bukan pula anak yang rajin untuk kayak gue seneng nih buat ngikut organisasi, bukan gitu. Tapi ada di mana satu ketika saya merasa saya mendapatkan motivasi dari seseorang. Beliau berkata, jika kamu ingin merubah hidupmu, ubahlah kebiasaanmu. Gitu. Ulangin gimana? Yang kuat. Jika kamu ingin merubah hidupmu, ubahlah kebiasaanmu. Gitu. Jadi yang tadinya kebiasaan saya hanya sekitar sekolah pulang lah ya. Terus dari situ saya berpikir, wah ini kalau gue kayak gini aja, gue bakal stuck di sini aja gitu loh. Dan gue nggak akan upgrading ke atas kayak orang-orang di atas gitu.
Jadi mulai dari situlah saya mulai Pak buat kayak ngikut aktif di organisasi, saya mengikuti banyak organisasi, menggali ilmu tentang bagaimana bersosial dengan masyarakat, sampai ya, dan saya merasa organisasi itu adalah rumah saya yang kedua setelah rumah saya yang sekarang. Baik, bagus, luar biasa ya teman-teman ya. Ini baru pertama kita ngobrol ya, maksudnya baru menit-menit pertama tapi pembahasan kita sangat seru ya teman-teman, adik-adik semuanya. Oke. Tadi sudah membahas tentang apa namanya ya, pengalaman ya. Nah, disebutkan di sini ya, menurut catatan Bapak ini ya, dulu pernah di pengurus OSIS betul ya? Betul Pak. Sebagai apa sih dulu? Dulu itu jadi gini Pak, dulu itu kan OSIS di SMK saya itu dulu, dia itu dulu sempet agak sedikit vakum. Jadi saya bersama beberapa teman saya dari yang sekarang juga sedang menempuh, ada yang kerja dan juga ada yang kuliah, kami mulai mencoba membangkitkan OSIS itu lagi, bersinergi lagi di OSIS dengan membuat kepengurusan yang baru, di mana kepengurusan yang sebelumnya ya vakum lah, bisa dibilang vakum. Jadi kami di situ membentuk struktural, di mana waktu itu diketuai oleh ada saudara Febri Cahyono Pak, yang sekarang beliau Febri Cahyono dan Ria Arum, yang dimana sekarang keduanya ada yang kuliah dan ada yang kerja. Dan saya di situ waktu itu sebagai humas waktu itu Pak. Saya di situ sebagai humas, saya bekerja sama dengan tim ya seperti itu, berkegiatan berkomunikasi dengan pada masyarakat di lingkungan sekolah, bagaimana caranya mengenalkan OSIS kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, memberikan pengertian bagaimana kedisiplinan itu berlaku di suatu sekolah gitu. Dan kalau untuk yang di Rohis, waktu itu saya sama Pak di tempat itu juga, seperti yang di OSIS juga, di tempat bagian humas juga di situ. Emang kayaknya saya laris banget gitu kayaknya di humas ya Pak ya. Kayaknya saya laris banget di humas gitu. Jadi saya di situ juga. Saya waktu itu zaman saya itu ketuanya itu masih Kak Solihudin. Sekarang beliau sedang sedang bekerja di salah satu kota di Indonesia lah. Oke. Nah, berarti kalau untuk masalah organisasi sudah khatam ya kayaknya ya. Insya Allah Pak. Insya Allah, ya. Kita masih sama belajar. Bapak punya challenge ya, challenge yang pertama ini ya. Adik-adik, ini challenge yang pertama. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Bapak mau tes ngaji, karena tadi kan katanya ini ya di Rohis ya, harusnya pintar ngaji dong ya kan. Tes ngaji surat apa ini kira-kira ya? Ini aja, ini surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Oke? Bismillah. Bismillah. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya, saksikan, check it out. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Masya Allah, adik-adik semuanya, adem rasanya di di bulan Ramadan ini ya. Merinding ini, ya, merinding banget nih, ya Allah, ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Kak Andrian ya sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Luar biasa, masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Baik adik-adik, teman-teman semuanya, kita lanjut ke
pertanyaan berikutnya ya di sini ya. Kayaknya ini lagi dengan interogasi Iya banget kayak ini. interogasi ya. Jadi Bulan puasa loh ini. tapi nggak apa-apa. Ini bukan interogasi ya, dari santai aja. Santai. Oke, mana nih tadi kok hilang ya? Oh iya, ini nih. Nah, sekarang Kak Andrea ini kan sudah lulus nih dari SMK swasta yang ada di Bandar Lampung. Nah, semenjak lulus ini, apa sih kegiatannya? Kerja kah atau kuliah kah? Jadi bisa dijelaskan ke adik-adik semuanya dan teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi kegiatannya saya pasca lulus dari salah satu SMK swasta di Kota Bandar Lampung, saya itu melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 di salah satu universitas swasta juga, universitas swasta PTS terbaik se-Sumbaksel. Mungkin nanti bisa dicari lah apa itu nama universitasnya. Di situ saya menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Administrasi Publik yang sekarang bisa sering orang dulu sebut mungkin prodi Administrasi Negara lah, itu 11-12. Untuk kesibukannya sendiri ya sekarang kalau dari semester 1 tuh semester 2 saya sempat kerja jadi staf di salah satu pusat studi kajian narkoba yang ada di kampus saya. Saya menjadi staf di situ selama kurang lebih 6-7 bulan kurang lebih waktu itu. Tapi awalnya sebelum situ saya sempat kerja di marketing juga, di marketing di universitas saya itu. Saya kerja di situ Pak kurang lebih 1 bulan, lalu saya pindah ke pusat studi kajian narkoba itu. Saya pindah ke situ dan akhir tahun lalu saya memutuskan resign karena waktu itu saya membuka usaha kecil-kecilan lah di Metro. Cuma setelah jalan berapa bulan usahanya agak sedikit anjlok, jadi kita close karena kurang pemasukan dan pengeluarannya tidak berimbang. Tapi saya menganggap itu sebagai pembelajaran dan sebagai pengalaman untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan kalau untuk kesibukannya selain saya menempuh pendidikan di situ, saya juga mengikuti beberapa organisasi. Ada yang organisasi mahasiswa anti narkoba, ada unit kegiatan mahasiswa Islam. Kalau yang di SMK sama seperti kayak Rohis, kurang lebih. Saya meneruskan dari SMK saya lanjutkan di kuliah saya namanya UKMI, unit kegiatan mahasiswa Islam. Lalu juga saya mengikuti ada namanya himpunan mahasiswa administrasi publik, itu udah terkoordinir di tingkat provinsi, jadi seluruh itu kita sudah masuk dalam tingkatan provinsi. Dan juga ada saya ngikut SAPMA, Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, komisariat kampus saya. Itu saya ngikut di situ. Di situ saya baru sebagai anggota karena saya juga baru bergabung di situ. Lalu juga kalau sekarang saya sedang ada di Cafe Akademia, itu di mana yang saya bentuk bersama beberapa teman saya yang digagas oleh teman saya namanya Aldi. Dia kakak tingkat saya Pak. Dia menggagas gimana ini kalau kita membentuk suatu forum kajian ilmiah yang dimana situ kita membuat wadah sebagai wadah aspirasi untuk para masyarakat, para kalangan mahasiswa menyuarakan aspirasinya tentang problematika yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi kita di situ melakukan kajian ilmiah bersama para pejabat-pejabat negara yang berwenang dan yang bersangkutan. Dan di situ kita berdiskusi, mencari jalan keluar. Oke. Ini kayaknya seru ya, teman-teman, adik-adik semuanya. Mungkin nanti kita buat sesi berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya kali ya, nanti kita nanti akan bahas-bahas untuk tingkatan yang lebih menarik lagi ya kali ya. Jadi kalau cuma sekali ini kan nanti kan nggak ada sesi berikutnya nanti. Kalau semuanya dibongkar di sini ya. Biar ya teman-teman. Biar kan? Iya, jadi nanti kita ke sesi berikutnya mungkin kita undang juga partner-partnernya ya, mungkin alumni juga yang sama seperti Kak Andrea yang ada di SMK dulu ya kan. Kita nanti bisa diskusi yang lebih menarik lagi dan bisa mungkin perang argumen nanti ya Kita bisa ya itu ya. Bisa Pak. Oke, bisa. Oke. Lanjut ke challenge berikutnya ya. Ada challenge lagi. Iya, challenge lagi. Masih ada 2 lagi challenge-nya Kak Adrian. Baik, Bapak mau tanya nih. Masih ingat nggak jumlah siswa atau jumlah murid di kelas kamu dulu? Ingat nggak? Kelas saya. Ada berapa? Ingat. Ada?
39. 39. Challenge-nya adalah, nah nanti teman-temannya ini harus ngerti ya. Jadi kalau nggak disebutin sama Kak Andrian berarti kamu dilupakan. Ya, nanti dilupakannya bener ya. Sorry ya teman-teman. Oke. TKJ 2. Ada 39. TKJ 1. Harus dijawab dengan tepat. Nanti saya akan pakai tangan aja ya. Nggak usah ditulis ya teman-teman. Oke. Silakan sebutkan nama-nama kayak pakai waktu kali ya. Aduh. Oke. Sebutkan nama-nama teman-teman di kelas sewaktu masih di SMK sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Angela Berliana Serli Ayuni, Mega Susanti, Adi Wiranata, Adi Sarwadi, Oki Rinzani, Oki Hadianto, Hesti Binola, Lili Nova Wandani, Asti Amalia Suci, Rama Indra Mahesa, Egi Prasetyo, Yoga Ridwansyah, Wendy Kurniawan, Winarno, terus Ferdi Nurichwan, Firman, lalu siapa lagi ya? Masih 16. Oh my god, siapa lagi ya? Bentar Pak. Waktunya 1 menit lagi. Asmin Pratama, Kelvin, M Solehudin, terus siapa lagi ya? Amelia, Ayus Amel, Anggi, terus Allah. Nasrullah, Damas Oki, Fadil Arkan, siapa lagi ya? Ya Allah. Waktunya 20 detik lagi. Oh, Ayo biar yang seru. gak kesebut maaf dia. Lupa puasa guys. Oke. Aduh siapa lagi? 2 detik lagi. Oke. Cuman bisa menyebutkan 24 teman-teman. Ya, tapi nggak apa-apa. Udah bagus. Sudah lulus berapa tahun yang lalu? 2 tahun. Penjelasan yang 3 tahun. 3 tahun ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, hebat. Oke, kita lanjut ke challenge berikutnya. Ya, apa itu? Saya juga nggak tahu. Nggak Pak. tahu ya. Karena ini bisa sering prank nih. Bapak ini sering nge-prank. Nah, sekarang agak sedih ya. Nah, kamu pastinya punya, Kak Andrian pasti punya teman yang sejati ya. Maksudnya punya teman dekat ya. Nggak cuma 1, nggak cuma 2, mungkin banyak karena Kak Andrian ini orangnya gaul ya, mudah bergaul ya. Amin. Sekarang Bapak tantang telepon salah satu teman akrabmu dan bilang ke salah satu temanmu itu kamu kangen dan pengen kumpul-kumpul bareng lagi gitu. Bisa nggak? Bisa. Sekarang ya. Ayo kita tunggu teman-teman ya. Siapa kira-kira temannya? Cowok atau cewek? Iya kan? Boleh bisa cowok boleh cewek ya, nanti kita lihat. Boleh WhatsApp ya. Boleh video call juga apa-apa ya teman-teman ya. Sebenarnya ya, kalau aktif video call aja nggak apa-apa ya. Nggak aktif punya. Kita cari nih. Pasti banyak ya teman-teman akrabnya ya. Ayo kita cari. Harus dapat ya. Kalau nggak dapat pokoknya dia siaran terus di sini di TB Vlog ya. Gantiin yang punya. Masya Allah. Nah ini Bismillah. Saya loudspeaker aja. Oh di loudspeaker agak deket sini, nggak apa. Halo, assalamualaikum. Lagi di mana, Will? Di rumah. Lagi di rumah. Antum nggak kerja tah? Jam 3 nanti. Oh iya. Lagi apa kamu, Will? Biasa rebahan aja. Kok rebahan? Iya, Will. Nggak tahu ini. Saya ini sebenarnya kangen. Lah udah mau kumpul-kumpul. Ya walaupun minggu lalu kita berkumpul, tapi kayaknya rasanya ya sepi lah gitu, kadang nggak ada orang, nggak ada kancir-kancir ke. Ya maksud saya kapan-kapan terkumpul lagi lah. Apa habis COVID ini apa gimana? Hah? Minggu kumpul ya? Di mana itu, Will?
gampang. Siap. Ya udah nanti. Lu, gue mau nanya sama lu nih. Lu ini sebenarnya kangen gak sih sama gua nih? Gua pakai bahasa gaul aja nih, bahasa kita aja nih. Lu ini gaul, lu ini ada rasa nggak kangen sama gua gitu, apa gimana gitu? Kangen sebagai apa nih? Iya sebagai sahabat, Lawil. Masya Allah, antum. Kangen Rasulullah dong. Apa? Kangen Rasulullah. Kangen Rasulullah, Masya Allah. Jadi kangen Rasulullah dulu baru kangen saya. Ya kalau apa suasananya ya kangen lah sama teman-teman juga semuanya ya kangen. Kumpul-kumpul aja gitu tempat eci. Oh iya, ya udahlah Wil. Oke kalau gitu Wila, nanti tak tunggulah kabar hari Minggu lagi mana progres kita nanti kumpul-kumpul. Oke, Ya. aku juga udah mulai bete lah tahun ini. Oke siap. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Yeay, berhasil, bagus. Oke, nah, Masya Allah. sepertinya memang kalau nggak dipaksa seperti ini, kayaknya nggak bakal bilang kangen sama temennya ya. Paling ya biasa aja lah, pengen kumpul-kumpul guys gitu ya. Iya. Cuman gitu-gitu aja ya. Oke, untuk sesi yang terakhir, Bapak punya permintaan. Ini bukan challenge, permintaan. Bapak mohon ke Kak Andrian untuk kasih singkat aja tapi padat ya. Kasih pesan untuk adik-adik ya, teman-teman di seluruh Indonesia, kasih semangat, saran, motivasi supaya adik-adiknya yang ada di rumah, yang ada di Indonesia, teman-teman yang ada di Indonesia itu lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari-hari walau sekarang sedang terjadi krisis ya, krisis semenjak pandemi COVID-19. Silakan Kak Andrian. Ya pesan buat teman-teman semua, pesan buat saudara-saudara saya semua, buat rekan-rekan adik-adik saya semua di seluruh Indonesia. Kita sedang menghadapi pandemi yang sangat luar biasa ini. Pesan buat kalian, jangan jadikan sebuah cobaan ini sebagai akhir dari segalanya, tapi jadikan ini sebagai revolusi untuk diri kita menjadi lebih baik lagi, bukan hanya lebih baik sebagai diri secara manusiawi, tapi juga secara iman. Dan juga teruslah berusaha, teruslah mengejar cita-cita kalian, karena tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ketika kalian menginginkan sesuatu, kejarlah dan jangan menyerah. Dan namanya cobaan itu adalah hal yang akan menguatkan kita di kemudian hari nanti. Kalau kata salah satu pengusaha besar ada, saya kutip, namanya Tang Malaka, terbentur. Maka ketika kalian terbentur, kalian akan terbentuk karakter maupun moral, etika kalian akan terbentuk dengan sendirinya menjadi orang yang lebih berkepribadian lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terus bersemangat, dan Indonesia pasti bisa. Terima kasih Kak Andrian sudah menyempatkan waktu di channel YouTube TB Vlog ya. Nanti kita kapan-kapan kita undang ke studio TB Vlog. Sekarang lagi renovasi tuh studionya ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di studio TB Vlog, lebih sering bertemu di sana. Amin. Oke ya. Tadi saya kutip dari Kak Andrian ya. Terbentur dan akhirnya terbentuk. Nah, itulah kehidupan ini ya. Jadi kalau kalian pengen maju, jangan takut untuk terbentur ya. Kalau terbentur sekali, kita coba lagi, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi, seperti jalan ya, jalan raya itu semuanya nggak mulus, pasti ada yang berlubang. Jadi kalian tetap semangat ya, tetap jalani hari-hari dengan semangat, dengan penuh ya buatlah hari-harimu lebih berwarna ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel YouTube TB Vlog. Oh, saya rasa Kak Andrian aja ya untuk Untuk mengajak teman-teman ya. Iya, membuat ending. Iya, close ending. Close-nya ya. Closing-nya silakan. ya. Closingnya Kak Andrian, silakan. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, jangan lupa subscribe TB Vlog, like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram
Muhammad Andrian. Muhammad Andrian nanti di bawah sini ya teman-teman Ada di semuanya. bawah sini nanti. Oke, gimana? Itu aja. Itu aja. Oke, kita bareng-bareng kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dong. Gini juga. Iya, gini. Oke.